Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 223 Betapa gemuknya kuda. Akan tetapi, dua orang tua lainnya tidak bersedia bersikap sopan tentang hal itu dan mereka pun meninggalkan kata-kata untuk membuat komitmen yang sama. Feng Jiu tersenyum melihat itu dan dia mengepalkan tangannya untuk berkata dengan hormat, "Saya berterima kasih atas kasih sayang yang besar dari para senior saya di sini dan junior Anda juga telah menghafal semua kata-kata Anda. Namun karena saya masih memiliki urusan yang tertunda, saya tidak dapat tinggal lama. Ketiga senior saya, wakil kepala sekolah Guan, dengan ini junior Anda mohon pamit." Baiklah, baiklah, pergilah. Si tua Guan melambaikan tangannya dengan mata menyipit sambil tersenyum. Dalam hatinya, ia takut jika anak itu tetap tinggal di sini lebih lama lagi, siapa tahu tipu daya macam apa yang akan dilakukan oleh ketiga orang tua lainnya untuk memperjuangkan anak itu. Oleh karena itu, ia tidak sabar untuk membiarkannya pergi. Melihat hal itu, Feng Jiu tidak mau berlama-lama dan segera menyekam minyak di bawah kakinya untuk menyelinap pergi. Sampai sosok merah itu menghilang dari pandangan mereka, salah satu dari mereka tiba-tiba menepuk pahanya sendiri dan berseru, "Ah! Lihat ini! Kita lupa semua tentang masalah sebenarnya. Kita bahkan belum bertanya kepadanya dengan jelas bagaimana dia bisa masuk ke hutan pelatihan yang keras dan kita membiarkannya pergi." Mendengar itu, yang lain tiba-tiba teringat. Namun, mereka semua tercengang oleh kemajuan level anak berpakaian merah itu dan telah melupakannya. Sekarang orang itu telah pergi, tidak ada gunanya terus mengungkitnya. Hanya Guan tua dari akademi yang membelai jenggotnya sambil berpikir sambil menatap ke arah yang ditinggalkan Feng Jiu, sambil berpikir dalam hati, mengapa aku merasa kita telah dipermainkan oleh pemuda itu? Apakah dia benar-benar akan bergabung dengan Akademi Awan Bintangnya? Di sisi lain, Feng Jiu yang sudah sampai di jalan setapak gunung menghembuskan nafas pelan dan sambil tersenyum lebar dia berkata, "Untung saja aku berhasil melarikan diri dengan cepat, kalau tidak aku benar-benar tidak tahu bagaimana caranya aku bisa keluar dari sana." Dia menatap ke bawah jalan setapak gunung, jalan setapak itu tampak membentang tanpa akhir. Melihat itu, dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, dalam kultivasi keabadian, hanya setelah mencapai tahap dasar seseorang dapat memerintah dan mengendalikan pedang, dan dengan kekuatan mistis hanya seorang leluhur bela diri yang dapat bepergian dengan pedang terbang. Meskipun aku memiliki kekuatan mistis dan spiritual, tetapi aku bahkan tidak dapat memerintahkan pedang untuk terbang saat ini. Kalau saja aku dapat memperoleh artefak sihir terbang, maka aku tidak perlu berjalan kemana-mana. Oleh karena itu, dia tidak dapat melakukan apapun kecuali berjalan maju, sambil sesekali melakukan langkah menelusuri awan untuk melompat di udara saat dia bergerak. Hingga, dia melihat pemandangan aneh di hadapannya di jalan pegunungan di depannya. Ada seekor kuda putih yang gemuk seperti babi berjalan mundur perlahan-lahan, dan di punggung kuda itu ada seorang laki-laki berpakaian hijau yang sesekali memeluk perut kuda itu dengan kedua kakinya, berusaha keras untuk bernegosiasi dengan kuda itu sambil memegang tali kekang di tangannya. "Paut White, maju terus ya. Saat kita sampai di kota depan, aku akan menyiapkan makanan yang sangat lezat untukmu, oke?" Cih. Kuda itu menggelengkan kepalanya dan mendengus dua kali. Dan karena gelengan kepalanya, Feng Jiu yang berjalan dari belakang melihat bahwa itu bukan kuda biasa, karena di kepala kuda itu, tumbuh tanduk yang tampaknya sedang tumbuh. "Si tua putih, biar kukatakan padamu, kalau kau terus tidak patuh, aku akan menghajarmu." Pemuda itu mengancam dengan ekspresi mengintimidasi di wajahnya, sambil mencabut cambuk lembut yang tergantung di pinggangnya, menarik dirinya ke atas seolah-olah hendak mencambuknya ke bawah. Akan tetapi, cambuknya hanya patah tajam di udara dan bahkan belum menyentuh tunggangannya ketika kaki belakang kuda itu menendang, melemparkan pemuda itu dari punggungnya sepenuhnya. Ahaha! Pemuda itu panik dan ingin mencengkeramkan kakinya di perut kuda itu, tetapi karena kekuatan lemparannya terlalu kuat, ia pun jatuh langsung ke tanah dan berkata, "Aduh! Si tua putih! Beraninya kau mengusirku? Kau! Tunggu saja! Saat kita sampai di kota, aku akan menjualmu." Pemuda itu berkata dengan kesal sambil berdiri, merasakan sakit yang menyengat di telapak tangannya yang tergores pasir dan batu. Melihat kejadian itu, Feng Jiu tidak dapat menahan tawanya dan melangkah maju, lalu menepuk pantat kuda itu sambil berkata, "Kuda yang gemuk sekali." Dan dia benar-benar belajar berjalan mundur. Aneh sekali. Ketika pemuda itu melihat Feng Jiu, dia sedikit terkejut dan memegang erat tali kekang di tangannya. Dia bertanya dengan hati-hati, "Siapa kamu?" Dan pada saat itu, kuda itu menoleh, matanya berbinar saat menatap Feng Jiu. Kemudian ia benar-benar mendekat ke arah Feng Jiu, menjulurkan lidahnya dan ingin menjilati wajahnya, yang membuat Feng Jiu terkejut dan segera melompat mundur. "Wah! Aku baru saja membelaimu sekali dan kau malah berpikir untuk bertindak seenaknya padaku."